Kayu jati. Kayu jati adalah kayu yang mempunyai karakteristik atau sifat yang baik, yaitu stabil, kuat, dan tahan lama. Kayu jati mengandung tektoquinon yang tidak disukai oleh jamur dan rayap. Oleh karena itu, kayu jati dapat awet dan tahan lama. Dan pada kayu jati mempunyai daun yang lebar-lebar. Daun yang muda dapat memberikan warna merah. Dapat digunakan untuk pewarna makanan. Di Yogyakarta, orang banyak memanfaatkan warna merah kayu jati ini untuk pewarna pada makanan yang terkenal, yaitu gudeg Yogyakarta. Sejak zaman dulu, kayu jati sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegunaan. Dan pada zaman Belanda, yaitu VOC, kayu jati banyak digunakan untuk membuat kapal-kapal laut, kemudian untuk membuat bantalan rel kereta api, dan juga digunakan untuk membuat jembatan. Kayu jati juga banyak digunakan masyarakat untuk membuat furnitur yang hasilnya bagus. Kemudian juga untuk konstruksi bangunan. Yang selanjutnya yang terlihat ini adalah pohon jati yang berbuah. Buah jati yang sudah ditanam dan berumur lebih 5 tahun menghasilkan buah. Buahnya selanjutnya dapat digunakan untuk memperbanyak kayu jati. Inilah buah dari kayu jati yang menghasilkan biji. Bijinya mempunyai sabut yang harus dikupas dulu sebelum disemaikan, sehingga penyemaiannya menjadi lebih mudah. Biji kayu jati ini mempunyai masa dormansi yang agak lama, sehingga perlu diputuskan dormansinya supaya gampang berkecambah. Setelah dikupas, biji dapat dipanaskan, dijemur matahari terik. Setelah itu, baru biji dapat disemaikan pada penyemaian yang telah disiapkan. Biji-biji kayu jati ini selanjutnya disemaikan pada tempat yang telah disediakan, yaitu tempat di mana diberikan tanah dicampur dengan pasir, juga dicampur dengan pupuk kandang dan abu sekam yang masing-masing perbandingannya adalah 1, kemudian ditaburkan bijinya dan ditutup seperti yang terlihat di dalam gambar. Setelah umur 1-2 bulan, biji dari kayu jati ini akan tumbuh. Yang tumbuh dan berdaun 3 atau 4 selanjutnya dapat dipindah ke dalam polybag seperti yang kita lihat, seperti ini. Setelah di polybag berumur 3-4 bulan atau mempunyai ketinggian 30 cm, maka dapat selanjutnya ditanam di lapangan. Tapi waktu nanam ke lapangan harus memperhatikan keadaan bibit jati tersebut.
Bila akarnya sudah tembus ke polybag, maka sebelum ditanam perlu diberikan perlakuan. Ini adalah bibit jati yang sudah siap ditanam ke lapangan. Coba perhatikan bibit jati ini mempunyai daun di kuncupnya yang masih muda, belum tua. Yang berikutnya ini adalah bibit jati yang daunnya sudah tua. Yang ditanam supaya tidak gampang stres adalah yang ujungnya sudah tua. Bila bibit jati akarnya sudah tembus ke tanah, maka harus diputar seperti ini sebelum ditanam, supaya nanti sebelum ditanam tidak gampang stres dan akarnya sudah sehat. Oleh karena perlakuan inilah diperlukan agar tanaman jati dapat tumbuh dengan baik di lapangan. Pemutaran bibit jati di polybag yang sudah akarnya keluar ini dilakukan 1 bulan sebelum bibit dipindah ke lapangan. Karena kalau langsung ditanam, bibit gampang stres dan nanti banyak penyulaman. Ini adalah kegiatan penanaman bibit. Penanaman bibit di lapangan dilakukan membuat lubang, kemudian setelah lubang tersebut diisi dengan pupuk kandang, selanjutnya ditanam tanaman jati seperti ini. Tanaman jati ditanam dengan jarak tanam 4 kali 3 meter. 1 hektar bisa ditanam sebanyak 833 pohon. Setelah tanam dilakukan perawatan secara rutin, khusus pada bulan-bulan pertama, yaitu 3 bulan pertama. Bila cuaca kering perlu dilakukan penyiraman, dan bila ada yang mati perlu dilakukan penyulaman. Pada tahun pertama perlu dilakukan pemupukan NPK 2 kali. Kemudian penyiangan dapat dilakukan 2 kali sebelum pemupukan. Supaya tanaman jati batangnya lurus, maka bila ada ranting-ranting yang tumbuh perlu dipotong sehingga tidak mengganggu batang utama.